Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa an'amana bi ni'matil amni was salam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi ni'matil kulliyah wa an'amana bi ni'matil ad-dirasah wa an'amana bi ni'am. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma. Subhana wa ta'ala la ilaha illa huwa wa ilaihi yurja'un. Akhwatul kiram, muwasil dasana fi madati al-hadith wa sanahtul yawm al-hadith as-sani an maratibi ad-din. Wa nanzur al-hadith wa hadha al-hadith atwal hadis alladhi ma'ana. Baik, atlubu min kunna bi qiraati al-hadis man turid at-taqwa. Mungkin iqra'i Amelia Balqis. Ustaz. Al-hadis tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi syadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi faqala ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qal fa'akhbirni 'anil iman. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan thumma antalaqa falabitha maliyan thumma qala falabistu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinukum. Rawahu Muslim. Yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Jazakallahu ya Amelia. Al-qira'ah al-jayyidah. Ada huwa al-matnul hadis fil hadis tsani wa nara rawil hadis huwa Umar. Kita yaqul an Umar radhiyallahu anhu qala aidan qala wa idan la nahtaj ila tarjamah an Umar li'annana qad zakarna an
riwayati au syakhsiyati Umar ibn Khattab ila hadisil awal, bahwa ya, mungkin kita kira Umar disama Aidon Abu Hafsin atau Al-Faruq. Man yarib Umar mata wulida? Nah, mata wulida Umar atau huwa ya, ba'da Rasulillah atau qabla Rasulillah? Ba'da. Ba'da Rasulillah. Kam sana ba'da Rasulillah? Ada Ustaz. Wulida Umar ba'da Rasulillah kam sana? Kam sana ba'da Rasulillah? Salasa asyara. Salas Salasa asyara. Ya, salas asyara sana. Wa kana Umar aslama mata pada kam rajulan wa imra'atan? Ba'da arba'ina rajulan wa ihda asyrata imra'atan. Wa ihda asyara imra'atan. Ada idan anakku ya dakhul Islam yani ba'da ya arba'ina rajulan wa ihda asyara imra'atan. Wa Umar yusamma aidan ya hunaka asya ya min Umar ay mayizatuhu. Man yatazakkar mayiza Umar? Awalan ahadu al-ashrah al-mubasyirin bil jannah ya. Tadi mizah. Keistimewaan Rasulullah Umar adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tuma badahu. Ahada khulafa urasyidin. Nah, al-hada al-khulafa rasyidin. Tuma Ahada asharun nabi. ada asharu an-nabi. Mana ashar? Mertua. Mertua. Ya. Okay. Mada qala Abdul ibn Mas'ud anhu. Karena Islamun Umaru Fathan. Nah, kan Islamu Nasran wa imaratuhu rahmatan lil muslimin. Masya Allah. Nah, hadza huwa Umar ya. Alladzi kana qala Abdul bin Mas'ud kana Islam Umar fathan wa hijratuhu nasran wa imaratuhu rahmatan lil muslimin. Dan dibagi ya atau mungkin qalil ya. Lakin hunaka aksar kasir an Umar ya. Wa mungkin tastati'ina an tusyahid film Umar ya. Ada jayyid bidan. Umar kaifa annahu Yahya qabla al-bi'sa atau qabla Islam Umar, thumma ba'da Islam Umar, thumma fi imarat Umar. Baik, akhwati fillah, wa idan mada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Umar ay huna yaqul aw qira'at amali anifan baina manah nujulusun inda Rasulillah. Basyara ila kalimah fi al-hadis yaqul ittala alaina rajulun. Rajulun huna mubham. La yu'lam man huwa rajulun. Wa huwa rajulun fi syaklihi lakin haqiqatu annahu malakun. Dan syakluhu rajulun lakin haqiqatu laisa rajulan bal malakun. Bidzalika yuzkar bi nakirah. Karena disebut dengan nakirah itu kan mubham jadinya samar. Ya bentuknya memang sosok laki-laki. Namun hakikatnya atau sejatinya beliau adalah seorang malaikat. Syadidu bayadi thiyab ay alaihi siyabun. Ya, alaihi thiyabun
al-abyad ya, syadidu sawadi sya'ri annahu syabun. Di antara tanda dia seorang pemuda karena rambutnya sangat hitam. Kalau tua kan biasanya sudah beruban. La yura alaihi atharus safar li anna thiyabahu bayda wa sya'ruhu aswad laisa fi ghubarun wala sya'sus safari. Jadi tidak nampak pada tubuhnya bekas-bekas perjalanan jauh. Kenapa? Kalau perjalanan jauh biasanya bajunya sudah kumel ya, karena penuh dengan debu. Nampak di situ kan bajunya rapi, putih, rambutnya juga rapi, hitam. Ya. Jadi nggak kelihatan bahwa dirinya sosok yang sedang melakukan perjalanan. Laisa fi ghubar, nggak ada debu, wala sya'tu, dan juga tidak acak-acakan ya rambutnya itu. Oleh karena setelah melakukan perjalanan jauh. Ada huwa ya yaqul ya an rajulin ittala alaina rajulun wala ya'rifu minna ahadun ay walaysa min ahlil madinah al-ma'rufin fa huwa gharibun. Siapapun dari kami enggak ada yang tahu ya, la ya'rifuhu, tidak mengetahui minna dari kami ahadun ay laysa min ahlil madinah al-ma'rufin, bukanlah anggota masyarakat yang dikenal, diketahui bahwa gharib, orangnya asing. Berarti kalau orang asing dari jalan jauh, ya, kalau dekat kan pasti dikenal. Bidzalika itu qobla la ya'rifu minna ahadun au la yura alai asar safar. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin mama kana anahu rajulun ghairu ma'rufin wa huwa gharibun mubasyarah jalasa ila Nabi. Tiba-tiba datang duduk dekat Nabi seakan-akan sudah kenal dengan Nabi SAW. Ai anna julusahu kana mulasifan bin Nabi. Bahwa duduknya itu mulasifan, nempel sekali, akrab, seakan-akan akrab ya dengan Rasulullah SAW dan sudah kenal lama. Fasu'al minhu au fi qauli Rasul la ilaha illallah anil iman ya. Hadi jumlatun ismiyah munfiyah bi'la allati linafil jinsi wa nafil jinsi a'amun nafi. Kalimat la ya al-awwal hada ismiyah munfiyah ya. Kata yang menafikan ya, yaitu la yang mana linafil jinsi, untuk menafikan sesuatu atau jenis, dan biasanya kalau menafikan jenis itu a'am ya, sangat umum ya, a'amun nafi. Wa ismuha ilaha, la ada ismun ya, kemudian khobaruha, la ilaha ismun ya, wal khobar, khobarnya adalah la. Mahdzufun wa takdir hakun, ay la ilaha hakun. Khobarnya yang khobar la ilaha itu ismun, khobarnya adalah mahdzuf wa takdir hakun. Misalkan la ilaha hakun, tidak ada ilah yang benar ya. Wa qaluhu illa adatu hasrin ya, kama zakarna qabla hadza fi aniyah ya, maka adatu hasrin ya, innama juga bukan hasrun. Wa huna aidan illa adatu hasrin ya, alat untuk pembatasan. Wal ismu al-karim lafzul jalalah badalun min khobar la. Sementara ya penyebutan yang mulia yaitu Allah ya, illallah lafzul jalalah sebagai ganti dari khobar la al-maksud yang dihilangkan oleh khobar fa di anna la an-nafiyah lil jinsi la tamat illa fin nakirat. Namun ya, ini tidak disebutkan karena sebenarnya la an-nafiyah lil jinsi tidak difungsikan kecuali untuk nakirat, untuk nakirat saja. Fasarat al-jumlah fiha syai'un mahdzuf,
wa huwa al-khabar wa taqdiru haqqun ay la ilaha haqqun illallah azza wa jalla. Jadi sesungguhnya begini ya kalimatnya, la ilaha haqqun, tidak ada ilah yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa naka alihatun lakinna alihatun batilah. Karena banyak Tuhan-Tuhan, namun Tuhan tersebut batil. Laisat alihatu haqqah. Tidak ada Tuhan yang benar, yang banyak itu. Walaysa laha min haqqil uluhiyyah syai'un. Dan juga bukanlah kebenaran ya tentang uluhiyah sesuatu pun. Wa yadullu lidzalika qawluhu dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dalam surat Al-Hajj di al-ayat at-tsaniyah wa sittin yaqulu Allah taala, demikianlah bahwa sesungguhnya Allah adalah yang paling benar dan yang diserukan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Ada makna la ilaha. Wa anna Muhammadar Rasulullah ay wa tashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yani mada lam yaqul inni Rasulullah ma'an nasiyah yaqtadihi bi annahu yukhatibuhu. Jadi di sini Nabi SAW tidak mengatakan saya Rasulullah, tapi wa anna Muhammadar Rasulullah. Kan tadi atau nanti kita lihat ya bahwa hadisnya adalah ya, ditanya tentang iman ya. Dan antum minalillah la ilaha illallah tentang Islam ya. Tentang Islam anta syahadat la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. So, kenapa Nabi nggak mengatakan wa anni Rasulullah? Ya? Jadi wa tasyhadu anna Muhammad Rasulullah lam yaqul, tidak disebut inni Rasulullah ma'an nasiyat, pada konteksnya ya, konteks yang ditanyakan atau dilakukan itu tepatnya adalah wa anni, karena Rasul yang berbicara. Yaqtadihi menunjukkan hal tersebut. Bi annahu yukhatibuhu, karena beliaulah yang sedang diajak bicara. Lakin izharu bi ismi al-alam ya auqad wa asyad ta'ziman. Sementara Nabi menampakkan namanya bukan anni ya. Menampakkan nama dia wa anna Muhammadan sebagai alam ya, sebagai tanda yang lebih kuat, auqad wa asyad lebih kokoh, ta'ziman dalam pengagungan, pemuliaan. Wa qaul Muhammadan wa Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi min zurriyyati Ismail. Ini juga ditegaskan maksud dari Muhammad adalah Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi. Ya. Beliau keturunan Ismail ya. Walaysa min zurriyyati Ismail rasulun siwahu. Tidak ada dari keturunan Ismail seorang rasul kecuali beliau. Wa wal makna bi qaulillahi ta'ala an Ibrahim wa Ismail rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika. Ini di antara doa Nabi Ibrahim di mana beliau minta kepada Allah agar dibangkitkan, diutus dari golongan mereka seorang rasul yang mengajarkan atau yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ay rasulun mana mursal. Rasul artinya mursalun, diutus ya. War rasul huwa min man uhiya au man auha Allahu ilaihi bi syar'in wa amara bi tablighihi wal amal bihi. Mana rasul sendiri adalah orang yang diwahyukan oleh Allah kepadanya dengan satu syariat dan diperintah untuk menyampaikannya dan juga mengamalkannya. Ada makna rasul. Tsumma fi kalimati wa tuqimas shalah ay ta'tiya biha qa'imatan tamatan mu'tadilatan. Tuqim ya, tuqim bukan ta'mal. Tuqim di mana ta'tiya biha, mendatanginya, qa'imatan tamah, lalu berdiri tegak, mu'tadilah ya, lurus ya, tidak bengkok ya, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan ya, mu'tadilah. Ada huwa makna tuqima, bukan ta'mal, lakin tuqima hatta ta'tiya biha qa'imatan tamatan mu'tadilatan. Wa tu'tiya zakah
Tu'tiya bimakna tu'ti. Tu'ti, tu'ti. Hampir sama ya ininya. Tinggal ganti ya. Hamzah yang kedua atau setelah ta itu dengan ain. Ta yang kedua menjadi to. Wa zakatu al-malul wajib budluhu al-limustahiqihi minal amwal az-zakawiyyah ta'abudan lillah. Kata zakat artinya harta yang wajib ya diserahkan ya, atau dikeluarkan limustahiqihi kepada yang berhak dari harta zakawiyah, harta yang dizakatkan untuk menunjukkan ibadah kepada Allah. Jadi berbeda dengan sedekah ya, berbeda dengan infak. Man yastati an yatazakkar man ya'rif mal farqu baina shadaqah wa zakah kadzalika infak. Anda tahu nggak bedanya apa? Kalau zakat itu diwajibkan, yang wajib Ustadz. Kalau sedekah itu sunnah. Nah, terus Zakat bagaimana? diten- Yang lain infak? Zakat ditentukan jumlahnya. Kalau infak sedekah tidak. Tidak. Kalau sodako berupa apa saja, Ustaz? Berapa saja. Kalau infak? Jadi kalau kita perhatikan zakat, infak, sedekah. Dan ada juga sedekah itu masuk ke zakat. Kalau zakat itu khusus ya. Kalau sedekah umum, kalau infak juga disebut dengan khusus. Masuk ini bahwa sedekah bisa berarti zakat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah kan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin 'alaiha wal mu'allafati wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ila akhir ayat. Nah, itu disebut sedekah. Nah, ini artinya sedekah zakat. Berarti sedekah itu bisa masuk makna zakat. Jadi sedekah itu lebih umum daripada zakat. Itu sudah disebutkan. Dan juga sedekah itu bisa berupa harta jadinya dan juga bisa berupa yang lain. Apapun berupa kebaikan itu dianggap sedekah. Sampai tersenyum, ya, bersikap baik kepada orang itu juga termasuk sedekah. Ya. Wa tabassumuka liwajhika shadaqatun. Senyummu untuk saudaramu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi sedekah bisa berarti wajib, berarti zakat, bisa berarti sedekah itu adalah sunnah, berarti bukan zakat. Ya. Nah, sedekah juga bisa berarti dengan harta, mengeluarkan uang, sebagian uang, dan sedekah juga belum tidak bisa tidak berbentuk harta. Ya. Bisa dengan yang lain ya, dengan kerja, dengan kebaikan-kebaikan selain harta. Nah, kalau zakat memang secara khusus dikeluarkan dengan harta, tidak boleh dengan lain harta. Bukan disebut zakat kalau dia mengeluarkan selain harta. Misalkan dengan senyuman, dengan kata-kata baik, ini tidak zakat. Ya. Makanya zakat itu tertentu, ya, tidak boleh kurang dari yang ditentukan. Misalkan 2,5%. Kalau dia punya harta, uang 2,5%, nggak boleh 2%, nggak boleh 1%, harus 2,5%. Dan juga ada disebut dengan nisab dan haul. Nisab itu artinya untuk membatasi jumlah. Misalkan dia boleh atau harus berzakat kalau dia punya penghasilan setiap bulannya 7 juta. Berarti di bawah 7 juta memang tidak wajib. Tapi kalau dia mau berzakat silakan saja. Khawatir kalau memang ketentuan sudah masuk atau untuk ya dianggap sedekah lah ya. Sedekah juga.
Tapi kalau juga harus ditentukan haulnya, waktunya. Secara umum memang haulnya itu 1 tahun. Tapi ada yang berpendapat bisa diambil sebagai nisab saja, yaitu kalau dia memang punya penghasilan setiap bulan hendaknya dikeluarkan 2,5% jika sudah mencapai nisab walaupun belum sampai 1 tahun. Untuk berikhtiar, ya, ikhtiar hati-hati, khawatir kalau dikumpulkan 1 tahun uangnya habis. Lalu infak, nah infak maknanya bisa sebagai sunnah, ya. Tidak wajib tapi juga bisa menjadi wajib. Ya. Namun infak secara khusus hanya harta, tidak yang lain. Ya. Harta. Ada al-farqu, ya, tambahan saja. Dan huna ya yakul al-mal al-wajib udluhu dimustahiqihi min al-amwal az-zakawiyah ta'abudan lillah, tujuan beribadah. Nah, contohnya adalah wahya az-zahabu wal fiddatu wal masyiyatu wal khariju min al-ardi wa urudu tijar, ya. Jadi yang dikatakan zakat itu yang harus dikeluarkan adalah emas, perak, hewan ternak, dan benda-benda yang keluar dari bumi, padi, ya, atau mungkin dia punya barang temuan, ya, dan juga perniagaan, hasil dari perniagaan. Hadhihi zakatun. Tsumma yalihi wa tasumu Ramadan ay tumsiku anil muftirat ta'abudan lillahi ta'ala min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Maksud dari berpuasa adalah tumsiku, menahan diri dari muftirat, ya, hal-hal yang membatalkan untuk beribadah kepada Allah sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Wa aslu siyam fil lugha al-imsak. Wa Ramadan huwa asyarul mahruf, asyahru al-ma'ruf ma baina Sya'ban wa Syawal. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita kenal antara Sya'ban dan Syawal. Ada yang tahu nggak bulan Ramadan itu bulan keberapa? Nah, Ramadan bulan keberapa dari Hijriah? Ke-9 ya, Ustaz. 9 Ustaz. Yakin? 9? Ya, ke-9 ya. Sahih. At-tasi', ya, asy-syahrut tasi' min syahri al-hijriyah, ya, syahruna al-islam, ya. Ya anna ba'da Ramadan Syawal. Wa Syawal Zulqa'dah Zulhijjah. Zulhijjah akhir, ya. At-tani asyar Zulqa'dah al-hadi asyar wa Syawal al-ashir. Ramadan dan at-tasi'. Alhamdulillah, ya. Al-ma'rifah jayyidah. Wa tahujja al-baita. Ay tuqsidul baita li ada innaski fi waqtin maksusin ta'abudan billahi ta'ala. Kata hajjun itu artinya al-qasdu. Hajjun itu secara khusus sebenarnya bahasa qasdu. Qasdu itu artinya berniat atau bermaksud. Jadi tahajjal bait kalau diartikan menuju rumah Allah, berniat ke rumah Allah. Tapi sudah menjadi ibadah, menjadi kata ibadah, haji ya haji, ya. Maksudnya adalah menuju rumah Allah untuk menunaikan ibadah. An-naski, ibadah di waktu maksus, pada waktu khusus, ta'abudan lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tahujjal bait. Jadi bukanlah kalau orang yang pergi ke Saudi, misalkan di bulan sekarang, bukan berarti untuk haji, walaupun perginya ke Saudi, ke Mekah, ya. Tapi bisa diartikan dengan umroh, ya. Karena dia ada waktu yang khusus, ya, waktu maksus, di waktu yang khusus, yaitu antara Zulhijjah atau Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu, dan pun harus nanti ketemu dengan Arafah. Qala shadaqata ay akhbarta bil haqqi wal qa'il wa Jibril alaihissalam. Nah, qala Umar fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar berkata, kami kaget, kami terkejut, ya. Dia bertanya, dia membenarkan. Padahal orang ini baru-baru datang, ya. Tidak diketahui apakah pernah
belajar dengan Nabi, ya, pernah mendapatkan ilmu dari Nabi, tidak diketahui, tapi pertanyaan dia dijawab oleh Nabi, tapi dibenarkan oleh dia sendiri. Nah, wajul ajabi an nasaila adatan yakunu jahilan. Ya kan? Kenapa takjub? Kenapa kaget? Karena biasanya yang bertanya itu jahil. Belum tahu apa yang ditanyakan. Maksudnya dari yang ditanyakan itu dia nggak tahu kan. Lakin wal musaddiqu yakunu aliman, sementara dia membenarkan berarti dia orang yang alim. Pakai fayajtamiu hada wa hada. Ya. Kayaknya bisa menyatu ini dengan itu. Wa misaluhu law qala qailun fulanun qadima minal Madinah. Faqala ba'duhum shadaqata. Famuqtada dzalika annahu alimun. Ya, kata-kata shadaqata itu menunjukkan bahwa alim dia. Pakai yas'alu Jibril alaihi salam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tsumma yaqulu shadaqta. Hada mahallu ajbin. Inilah yang membuat takjub, kaget, terkejut, wasata di al-hikmah dari itu. Nanti akan kita lihat semuanya apa ya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala ay Jibril fa akhbirni ya Muhammad 'anil iman. Lalu bertanya tentang iman ya. Al iman fil lughah huwa al-iqrar wal i'tiraf al-mustalzim lil qubul wal id'an wa huwa mutabiqun syar'i. Cara bahasa iman itu adalah ikrar, wal i'tiraf, pengakuan, al mustalzam lil qabul, yang beriringi dengan penerimaan, wal idzan, dan ketundukan, mutawabiqun li syar'i, dan sesuai dengan syariat. Artinya orang yang ikrar tidak bisa dikatakan iman kalau dia tidak menerima dan tunduk pada syariat Allah. Karena ada orang yang mengatakan ya saya beriman ya, saya ngaku bahwa Allah adalah Tuhan, tapi ini nggak mau tunduk, nggak mau melakukan sholat, nggak mau puasa, berarti bukan iman. Karena iman itu harus al-mustalzam bil qabuli wal id'an, diiringi dengan menerima dan tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam ungkapan lain al-iman laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukanlah sekedar kata-kata manis, bukan sekedar lisan yang begitu indah berkata saya beriman, tapi ma waqara fil qalbi, yang mantap di dalam hati, wa saddaqahu al-amal, lalu dipraktekkan dalam setiap kerjanya. Maksudnya al-qabul wal id'an itu nampak ya. Dia menerima syariat Allah dan dia tunduk melaksanakan seluruh syariat Allah. Itulah iman yang sejati. Setelah dia berkata saya beriman. Qala al-iman adalah antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah mengatakan saya beriman kepada Allah, malaikat, kutub, rasul, yang akhir, dan dengan kepada qadar. Nah, antum ya billah, al-iman billah yatataman arba'atu asya. Ya. Jadi beriman kepada Allah itu mencakup 4 hal. Al-awwal al-iman biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Ini langsung kita syarat ya, kita jelaskan maksud daripada hadis atau penjelasan dari hadis tentang yang terkait dengan syahadah atau Islam. Kemudian yang kedua ini adalah iman. Jadi mengikuti agar bisa langsung paham ya. Jadi selain ma'an kalimat juga penjelasannya. Wal iman billah yatadaman arba'asya. Asya, iman itu mencakup 4 perkara. Al-awwal al-iman biwujudihi, beriman akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Faman ankarallaha ta'ala falaysa bimumin. Siapa saja yang mengingkari keberadaan Allah, maka bukanlah orang beriman. Wa madzalika la yumkin an yujad ahadun yadhkuru wujudallah yungkiru wujudallah ta'ala bi qararati nafsihi. Oleh karena itu tidak seorang pun ya, tidak mungkin seseorang mengingkari wujud Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, hatta Fir'aun alladzi qala li Musa ma rabbul alamin. Sampai Fir'aun pun ya, berkata, apa itu Tuhan yang dikatakan semesta alam? Karena muqirrun billah
Qallahu Musa laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira. Lakinnahu jahidun, namun dia ingkar atau dia keras kepala ya. Kama qala ta'ala ya wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Kalau sudah menafikan jahadu itu artinya membantah atau juga mengingkari ya. Mengingkari sebenarnya dia tahu Allah itu ada tapi berusaha menutupi ya, dengan ungkapan-ungkapan atau juga karena kesombongan ya. Zulman, dolim, dan keuluan. Asani al-iman bin firadihi birububiyah. Termasuk juga iman itu yang dari 4 perkara. Yang keduanya adalah beriman akan keesaan Allah. Jadi walaupun dia tahu Allah itu ada, tapi harus diesakan. Tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala yang esa. Aitu minabi ana wahdahu ar-rabb wa ana mufiradun ya birrububiyah. Ya, Allah satu-satunya Tuhan, dia sendiri ya yang mencipta, war-rabb awal khaliq al-malik al-mudabbir. Kata Rabb itu artinya pencipta, dia raja dan dia yang mengatur. Ya, tidak ada yang lain kecuali Allah yang melakukan ini semua. Ya. Pamanil ladzi khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah azza wa jalla. Wa manil ladzi khalaqal bashar, siapa yang menciptakan manusia? Allah azza wa jalla. Wa man yamlik tadbiris samawati wal ardi? Allah azza wa jalla. Siapa yang menjadi menguasai, yang memiliki, yang mengurus langit dan bumi? Ya Allah Subhanahu wa taala. At-tsalis iman bil firadi bil uluhiyah. Kalau rububiyah itu artinya mengesahkan Allah dalam penciptaan, ya, mengurus dan pemilikan. Ya. Tapi kalau yang ketiga ini, iman bil firadihi bil uluhiyah, annahu wahdahul ladzi la ilaha illa huwa la syarika lahu, bahwa yakin esa Allah Subhanahu wa taala tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syirik. Ya. Untuknya faman idda anna ma'allah ilahan yu'bad fa innahu lam yu'min billah. Barang siapa yang mengklaim ada bersama Allah Tuhan yang lain yang disembah, maka dia tidak beriman. Nah, ini dari arti penyembahan yang uluhiyah. Jadi mengesahkan Allah dalam penyembahan, dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala budda antum min bil firadi bil uluhiyah. Jadi harus beriman mengesahkan Allah dalam sembahan. Wa illa fama amanta bihi. Kalau tidak, maka ya, kamu tidak dianggap beriman. Tsumma akhir ar-rabi antum mina bi asma'illah wa sifatihi. Beriman kepada nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bi isbati ma atsbatahu subhanahu li nafsihi fi kitabih. Dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan ya tentang dirinya dalam kitab Allah ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka panggillah, ya serulah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik tersebut. Au sunnah Rasulullah SAW, atau juga sunnah Nabi. Ya, Nabi SAW berkata, lillahi tis'un wa tis'una isman. Paman hafizuha dakhala jannah. Kata Nabi, Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang hafal dari 99 nama, maka insya Allah masuk surga. Minal asma wa sifat, dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ala wajhi al-laiq bihi min ghairi tahrif. Ya, dalam bentuk yang memang layak bagi Allah, tidak ada penyimpangan, wala ta'til, pengabaian, wala takyif. Ya, menyebutkan bagaimana itu takyif. Misalkan Allah punya tangan, ya itu nggak usah ditanya bagaimana tangan Allah, apakah sama dengan kita, dengan manusia. Ya, nggak usah disituin. Itu namanya takyif, ya, bertanya bagaimana. Wala tamsil, tidak mentamsilkan, ya, menyerupakan atau memisahkan. Paman harrafa ayat sifat atau ahadits sifat fa innahu lam yuhaqqiq al-iman billah. Makanya orang yang tidak beriman atau menyimpang dari ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat, maka dia tidak memiliki iman yang kokoh. Ada buah al-iman billah, antum billah wa malaikatihi. Jadi antum billah wa malaikatihi, kan itu. Bada abil malaika qabla rusuli wal kutubi annahum alimun ghaibiyun.
Jadi dimulai dengan malaikat karena sesuai ya, Allah gaib dan juga malaikat gaib ya. Jadi dimulai dengan malaikat sebelum Rasul dan kitab karena mereka adalah ya sosok yang gaib ya. Sesuai dengan nama Allah juga, Allah gaib ya, walaupun tidak sama ya antara malaikat dengan Allah. Ammar rusul wal kutub fa'alam ya mahsus, sementara nabi-nabi dan kitab-kitab itu mahsus, alam zahir bukan gaib ya. Fal malaika la yazharuna bil hissi illa bi idznillah. Seperti malaikat Jibril ya, bisa kelihatan, tampak itu kan. Ya, itu izin Allah ya, bukan karena diri sendiri. Malaikat itu tidak bisa menampakkan dirinya kecuali dengan izin Allah ya. Jibril diizinkan datang kepada Nabi. Wa qad khalaqallahu malaika min nur. Allah menciptakan malaikat dengan dari cahaya, kama sabata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum la yahtajuna ila aklin wa syurbin. Mereka nggak butuh makan, nggak butuh minum, karena Allah tidak menciptakan pada mereka syahwat ya. Syahwat keinginan dan keinginan makan, keinginan minum, keinginan menikah, keinginan berumah tangga nggak ada. Makanya wujud mereka adalah wujud yang tidak pernah berhenti beribadah. Walihada qila innahum ya somadun ailai salahu ajwab wala yahtajuna ila aklin wa syurbin. Mereka itu ya apa namanya? Kayak tertutup mulutnya ya kan, nggak punya rongga, sehingga tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Patut mina anahunaka alaman ghaibiyan humul malaikat. Nah, jadi kita beriman nu'mina au nu'minu bahwa di sana ada alam gaib yang disebut dengan malaikat. Wahum asnafun, mereka beragam. Wa wazaibuhum aidan asnaf. Tugas-tugas mereka juga beragam. Asbada hikmatillah azza wa jalla kal bashar. Asnafu wa wazaibuhum asnaf. Sebagaimana kita sebagai manusia juga punya asnaf, punya wazaib ya. Banyak jenis manusia dan juga tugas-tugas manusia. Bagaimana yang dihafal ya, mungkin kalian hafal 10 nama malaikat kan, sesuai dengan tugas masing-masing kan. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel ya, dan lain-lain ya. Tsumma wal iman bil malaika yatadamman awalan al iman bi asma'in man allam min ilmina asma'uhum. Jadi beriman pada nama-nama malaikat yang memang kita diajarkan mendapatkan itu, menghafal nama-nama mereka. Anu minal bi anna hunaka malakan ismuhu kaza wa kaza, mithlu Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan sebagainya ya. Ini nama-nama yang patut kita hafal. Tanian antum min bimalahu min a'mal, beriman juga tugas-tugas mereka, kerja-kerja mereka. Masalah Jibril muwakkalun bil wahyi. Jibril itu sebagai pembawa wahyu yang bihi min indillah ila rasul. Turun kepada Rasul yang untuk menyampaikan wahyu. Mikail muwakkilun bil qutri air mator. Mikail itu tugasnya adalah ya menurunkan hujan. Wan nabat ay nabatul ardi, dan juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Israfil tugasnya nanti meniup sangkakala yang muwakkilun ya bin nafsi isur dan sebagainya ya. Dari nama-nama. Haula at-talata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuruhum indama yastaftihu sholatal lail fa yaqul Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Disebutkan tiga itu karena memang Nabi dalam sholat tahajudnya menyebutkan ya nama-nama malaikat itu. Wa hikmah min hadza anna kulla wahid minhum muwakkilun bi hayat. Hikmahnya adalah bahwa mereka adalah bertugas untuk memberikan kehidupan. Jibril muwakkil bil wahyi wa huwa hayatul qulub. Jibril ya bertugas menyampaikan wahyu sebagai sarana menghidupkan hati ya. Hati kama qala azza wa jalla wa kadzalika uhayna ilaika ruhan min amrina. Wa Mikail muwakkilun bil qatri wan nabat wa huwa hayatul ardi. Sementara Mikail sebagai penurun hujan atau air untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan ya.
yaitu sebagai kehidupan bumi. Bumi pun untuk manusia. Dan Israfil mungkin bin nafsi fisur hayatun nas al haya al badiyah. Sementara Israfil nanti dia bertugas meniupkan sangkakala, memang awalnya kematian, setelah itu juga kehidupan manusia sepanjang masa. Dia semuanya tentang kehidupan. Ya. Wa kutubihi, ya, kutub jamak kitab, di mana maktubun wal murad biha al kutub allati anzalahu Allah azza wa jalla ala rusulihi di annahu ma min rasulin illa anzalallahu alaihi kitaban. Kitab-kitab ya, yang mana tertulis, yang artinya tertulis, ya maksudnya adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para utusannya, pada para nabi, karena tidak ada rasul kecuali Allah turunkan kepadanya kitab. Karena nasu ummatan wahidah fa ba'athallahu nabiyyan basyyiran wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Ya, bahwa manusia itu tadinya satu, lalu Allah bangkitkan atau utus para mereka nabi-nabi menyampaikan berita gembira dan peringatan, dan bersama mereka adalah kitab. Wa'lam anna jami'al kutub as-sabiqah mansukhah bima lahu ya haimanatan 'alaiha wa huwal Qur'an. Ketahuilah bahwa semua kitab yang Allah telah turunkan sebelumnya itu terhapus semuanya. Ya, tidak ada yang tersisa atau yang layak untuk diamalkan lagi. Sudah tidak ada lagi. Kalaupun masih ada tulisannya, itu tidak berhak lagi diamalkan karena sudah diganti oleh Allah dengan turunnya Al-Qur'an. Mansukhatun bimalahu haimana 'alaiha, ya, haiman itu menguasai, mengungguli yang lain, ya, yaitu Al-Qur'an ya, sebagai gantinya. Qala Allah azza wa jalla anzalna ilaika kitabul hakim shadiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi. Kami, kata Allah, telah turunkan kepadamu kitab dengan benar, membenarkan, ya, meyakinkan antara duanya atau di hadapan Al-Quran, yaitu Alkitab dan Muhaiminan sebagai kitab yang paling unggul dari yang lain. Kulul kutub mansukhatun bil Quran, fala yu'mal biha syar'an. Seluruh kitab yang Allah turunkan sebelum itu sudah terhapus, ya, dengan Quran, maka tidak boleh diamalkan lagi secara syar'i. Wal iman bil kutub yatadaman arba umur. Nah, beriman kepada kitab itu ada 4 perkara. Al awal an nu'mina bi anna Allah taala anzala ala rusul kutuban. Beriman bahwa Allah telah menurunkan kepada para nabi kitab-kitab. Wa annaha min indillah walakin la nu'min bi anna kutub al-mawjudah fi aydihil ummah hiya kutub allati huwa min indillah. Jana muharrafa muwaddalah. Lakin asal kitab al-munazzal ala rasul nu'minu bi annahu haqqun min indillah. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa, ya, dengan beriman kepada kitab itu artinya bi anna kutub al-mawjudah fi aydihil ummah hiya kutub allati min indillah. Yang mana Allah turunkan atau yang ada di muka bumi. Nah, dulu ada kitab-kitab yang memang diturunkan dari Allah. Walaupun sesungguhnya ya nanti kitab-kitab itu nggak pasti diikuti atau diamalkan di ana muharrafa wa mudalah, ya, karena sudah banyak penyimpangan, ya, dan penggantian. Namun asli kitab yang diturunkan oleh Rasul, kita tetap beriman kepadanya, bahwa ada, Allah telah mengutus para nabi dan menurunkan kepada mereka Al-Quran, Alkitab, ya, Al-Kutub. Tanian anu minabisi hati mafiya min akhbar. Kita pun beriman dengan kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab. Ka akhbari Quran wa akhbari malam ibaddal wala au yuharraf min al-kutub as-sabiqah. Seperti beriman kepada Al-Quran, dan juga beriman terhadap berita-berita informasi yang ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran selama belum diganti atau belum bisa disimpangkan, diselewengkan, ya, itu boleh, ya, diimani, ya. Tarikan anu mina bimafiyah min ahkam, beriman kepada hukum-hukum. Ini juga perlu nih, penting, ya, beriman dengan hukum. Kan ada orang percaya kepada Quran tapi hukumnya nggak mau diterapkan, ya, hukumnya nggak mau diamalkan. Nah, ini berarti nggak beriman. Idalam nukhalid asyariah al-qaul bi anna syar'a bi anna syar'a man qablana syar'un lana wa huwal haq idalam yarud syar'una bi khilafihi.
Jadi memang boleh ya beriman kepada kita dan juga percaya pada hukum-hukum yang mana selama tidak menyimpang dari syariat Islam yang sesungguhnya. Ya, lalu bahwa di sana ada syar'u man qablana, syar'un lana, bahwa syariat sebelum kita adalah syariat untuk kita juga, ya itulah yang benar. Jika tidak menyimpang dari syariat yang memang sudah datang terakhir, ya. Seperti puasa, itu kan syar'u man qablana. Puasa itu ya syariat sebelum kita juga, tapi telah ditetapkan itu adalah syariat untuk umat Islam sehingga kita amalkan. Haji juga demikian, syar'u man qablana. Sholat juga demikian, syar'u man qablana. Semuanya syariat man qablana. Tapi tidak di tidak menyimpang ya, sehingga harus diamalkan. Tidak dihapus oleh Allah. Ada juga syar'u man qablana disebutkan tapi tidak boleh diamalkan. Misalkan kalau taubat mau diterima maka harus bunuh diri ya di zaman zaman Bani Israil kan demikian ya, sama Nabi Musa. Lumal akhir an-nu'mina bima alimna min asma'iha. Ya, kita beriman dari apa yang sudah kita dapatkan nama-nama kitab tersebut, mislu Al-Qur'an, wa Taurat, wal Injil, wa Zabur, wa Suhuf Ibrahim, wa Suhuf Musa. Ya, nah itu kan nama-nama yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kita beriman kepadanya. Wa rusulihi ay antu mina bi rusulillah azza wa jalla wal murad bir rusuli minal bashar wal ya'lam bi annahu yu'abbaru bi rasulin wa yu'abbaru bi nabiyyin fahal ma'nahuma wahidun. Jadi beriman kepada Rasul, utusan-utusan Allah. Yang maksud dengan Rasul adalah manusia. Ya. Rasul itu dari manusia. Dan perlu diketahui, di sana ada ungkapan kadang Rasul, ya. Kadang ungkapan dengan Nabi. Apakah ada maknanya kedua ini? Al-jawab, amma fil Qur'an faqulu man dzukira minal anbiya fa huwa Rasul. Bahwa dalam Al-Quran disebutkan ya, nabi-nabi, maka yakinlah bahwa itu adalah Rasul, ya, utusan Allah. Fakul lama wujidat Al-Quran min nabiyyin bahwa Rasul. Jika disebutkan Al-Quran, ya, bahwa itu nabi, nah itulah Rasul. Tidak ada beda, Rasul, nabi, nabi, Rasul. Ya. Lakin makna nabi wa Rasul yahtalifu. Meskipun antara keduanya nabi dan Rasul itu maknanya berbeda. Waswafihi an-nabi huwa man uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bil amal bihi walakin lam yu'mar bitablighihi. Kalau nabi itu sebahasa yang bahasa adalah orang yang diwahyukan kepadanya syariat dan diperintah untuk mengamalkan namun tidak diperintah untuk menyampaikannya. Meskipun semua nabi menyampaikannya. Walaupun tidak wajib bahwa nabiyun bermakna mukhbar. Nabi itu artinya yang membawa informasi. Walakin lam yu'mar bitabligh. Meskipun tidak diperintah. Misalnya Adam alaihissalam, Abul Bashar, Nabiyyun mukallafun, lakinnahu laisa birasulin. Di anna awal rusul Nuhun. Amma Adam fa nabiyyun kama sahha dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tsumma wal yaumil akhir wa yaumul qiyamah. Wasumya akhiran wa annahu akhir marahil bani Adam wa ghairuhum aidan. Fal insan lahu arba'u daurin. Jadi hari kiamat ya. Itulah yaumul akhir. Beriman kepada hari akhir adalah hari kiamat. Disebut akhir karena dia merupakan tahapan terakhir yang akan dialami oleh anak cucu Adam atau manusia. Nah, al-insan nahnu lahu arba'u daurin. Ya. Kita punya 4 tahapan. Ya, hidup kita itu melewati 4 tahapan. Al-awal tibatni ya, di tibatni umihi, ya, di perut ibunya kan. Alhamdulillah kita sudah lewati tahapan yang pertama ini kan. Sudah gede lagi kan, sekarang sudah bisa belajar kan. Nah kita berada di tahapan kedua, wafi dunia. Ya, di dunia ini kita dalam tahapan kedua, perjalanan kedua ya. Daur at-tani. Tsumma ba'din ya fil barzakh. Ini min ba'di mungkin ba'di ashabina atau ba'di
suyukhina, ya, abaina, ya, orang tua kita sedang berada di tahapan ketiga, ya. Sudah mulai tahap pertama, kedua, dan sekarang di tahapan ketiga. Yaumul qiyamah, nanti hari kiamat akhiruha. Yang terakhir adalah kiamat bagi tahapan terakhir, ya, abadi, imma an yakuna min ahli jannah wa na'udzubillah, ya, idza kana min ahli annar. Al-iman bil yaumil akhir yatadamman al-iman bi wuqu'ihi. Beriman pada hari akhir atau berarti beriman pada peristiwa yang akan terjadi, ya. Pasti terjadi, ya. Walaupun kita nggak tahu kapan. Wa anna wa yab'atu man fil qubur. Allah akan membangkitkan orang yang ada dalam kubur. Wa huwa ihya'uhum hina yunfakhu fisur, ya. Akan dihidupkan oleh Allah saat dihidupkan sangkakala. Wa yaqumunnas rabbil alamin, semua manusia bangkit menuju Allah Tuhan semesta alam. Qala ta'ala, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan burla wa annahu waqi'un la mahalata." Ya. Di anna Allah Ta'ala akhbar bihi fi kitabihi wa kadzalika fis sunnah. Jadi nyatanya demikian, ya. Wa katsirun ma, ya, yukirna Allah bainal iman wa bainal iman bil yaumil akhir, ya. Banyak, ya, disebutkan, kita lihat Allah menyandingkan beriman kepada dirinya, kepada zat Allah, lalu beriman kepada hari akhir. Di anna man lam yu'min bil yaumil akhir la ya'mal id annahu yara Allah hisaba. Hadirin al-awwal, ya, tadaman al-iman bil yaumil akhir, itu al-iman bukul ma zakarahu, ya, beriman pada seluruh yang disebutkan di kitab dalam kitabnya. Ya, wa ma sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakun fi dzalika yaumil akhir, mimma yakunu, apa yang disebutkan tentang hari akhir. Min kaunin nas yuhsyaruna yaumil qiyamah hufatan gurla, ya, uratan gurla, ya. Di mana buhman juga, ya. Jadi di mana seluruh manusia akan dibangkitkan tidak pakai sendal, tidak pakai pakaian, ya, pokoknya nampak semuanya, ya. Tidak punya harta, laisa ma'hum malut, ya. Sendirinya membawa dirinya. Tidak ada selai benang pun yang melekat pada dirinya. Wa hadza qauli ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami awali di penciptaan pertama yang kami kembalikan, ya. Kita ketika keluar dari rahim ibu itu kan tidak berpakaian, tidak ada harta sedikit pun, tidak ada selai benang pun, ya. Itulah nanti juga di hari akhir. Salisan al-iman bima zukira fil yaumil akhir minal haudi wasyafa'ati wassirati wal jannati wan nar. Wal jannatu darun na'im wan naru darul azab asyadid. Begitu juga beriman kepada hari akhir akan melalui tahapan-tahapan, ya. Setelah dibangkitkan, kita akan melewati al-haud, telaga. Kita akan menghadapi asy-syafa'ah, mudah-mudahan mendapatkan syafaat, ya. Dan juga akan melintasi sirat, ya, jembatan. Al-jannatu wan nar, ada juga nanti surga dan neraka. Jannah darun na'im, tempat kenikmatan, sementara nar adalah tempatnya azab yang pedih. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil aqidah al-wasithiyah minal iman bil yaumil akhir al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu ba'dal maut, ya. Jadi kata beliau Ibnu Taimiyah, ya, beriman kepada hari akhir berarti beriman pada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, peristiwa tentang setelah kematian. Mislu al-fitnah fil qabri, adanya fitnah kubur. Artinya siapa saja mungkin akan mendapatkan kenikmatan ataupun mendapatkan siksa di alam kubur. Na'udzubillah, ya, kalau ada siksa, ya. Fa innan nas yuftanuna fi quburihim wa yus'aluna an salasati asya. Mereka akan diuji, ya, fitnah diuji di dalam kubur mereka, akan ditanya 3 perkara. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyyuka. Nah, ini tentunya tidak mesti dia berbahasa Arab, ya. Yang penting beriman saja. Ya, kalau orang berbahasa Arab berarti orang Arab mampu semua, ya. Bukan. Tapi, ya, meskipun tidak berbahasa Arab, tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah belajar
Karena kata man rabbuka wa dinuka wa nabiyuka, asal dia beriman saja, beriman yang baik pasti akan bisa menjawab. Rabi'an al-iman bina'imil qabri wa azabihi. Beriman kepada kenikmatan kubur dan azab kubur. Dan dari kasabitun bil Qur'ani was sunnah wa ijma'us salam ya. Jadi percaya ya bahwa di kubur itu ada siksa dan ada nikmat ya. Nikmat dan siksa, ada kengerian, ada kebahagiaan. Kemal akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Bahuna a'ada sallallahu alaihi wasallam al-fi'lu wa tu'min ya. Di sini Nabi mengulang kata-kata iman ya. Di ahammiyatil iman bil qadari, karena pentingnya iman kepada takdir. Di anal iman bil qadari muhimun jiddan wa khatirun jiddan. Karena beriman kepada takdir itu sangat penting dan sangat ya khatir ya, sangat pelik ya. Al-iman bil qadari yatadamman arba'atu umur. Begitu pula iman pada takdir ini ada 4 perkara. Al-awwal antu mina bi ilmillah al-muhit bi kulli syai'. Jumlatan wa tafsilan ya. Jadi beriman pada pengetahuan Allah yang menguasai segala sesuatu baik global maupun rinci. Dalil dzalika umumul adillah mithlu qouli ta'ala wallahu bi kulli syai'in alim. Allah dia mengetahui segala sesuatu. Wa khususul ilmi bil ghaib qala Musa alaihissalam la yadhillu rabbi wa la yansa ya. Terkait dengan yang gaib ya. Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa ya mengatakan, Nabi Musa mengakui Allah tidak la yadhillu rabbi, Allah tidak akan menyesatkan Tuhanku dan tidak akan lupa ya. La yajhal wa la yansa ma alima, Allah tidak akan bodoh atau tidak akan lupa dari apa yang diketahui. Tanian al-iman bi anna Allah ta'ala kataba fil lauhil mahfuz maqadir kulli syai' ila yaumil qiyamah. Mengenai takdir juga beriman kita kepada kitab-kitab tentang ya takdir ya. Allah telah menulis di lauhil mahfuz maqadir kulli syai', takdir segala sesuatu sampai hari kiamat sudah tertulis semuanya. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin ya. Surat Yasin ya. Ai fi kitabin. Qala azza wa jalla laqad katabna fi zabur min ba'di dzikri. Ya. Wa huwa lahul mahfuz annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Ya. Semua ketetapan wal ayat fi hadza muta'addidah. Tsumma tsalisan antum min bi anna kullama hadasa fil kauni fa huwa bi masyiatillah. Bahwa apa yang terjadi kita beriman segala sesuatu yang terjadi pada muka bumi ini adalah kehendak Allah. Seperti sekarang kita corona ya, COVID-19. Ini adalah ketetapan Allah ya. Kita yakin ini kehendak Allah. Walaupun ada mungkin yang melakukan ya manipulasi atau melakukan konspirasi, itu urusan mereka, tapi tetap ini adalah kehendak Allah. Ada ujian di sini. Ada takdir yang Allah tetapkan ya. Fala yakhruj syai'un min masyiati abadan. Tidak ada keluar sedikit pun dari kehendak Allah. Walihada ajma'al muslimuna ala hadiri al-kalimah. Ya, makanya kaum muslimin atau ulama-ulama menyebutkan satu kata yang sangat penting yang kita ketahui. Apa itu? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak kehendaki Allah enggak akan terjadi. Fa ayyu syai'in yahdus fa huwa bi masyiatillah. Apapun peristiwa itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tsumma al-akhir al-khalqu, ya, beriman pada takdir artinya penciptaan. Ai al-iman bi anna Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, fanu'mina bi umumi khalqillahi ta'ala li kulli syai'. Beriman pada ya penciptaan yang umum ya terhadap segala sesuatu, wa khalaqa kulla syai'in fa qaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah tentukan takdirnya. Wa kullu syai'in makhluqun billah. Semua sesuatu makhluk Allah. As-samawat wal ardun wal bihar wal anhar wal kawakib wasyamsu wal qamar wal insan. Al-kullu makhluqun lillah. Harakatul insan wa harakatul insan makhluqun lillah. Begitu juga dengan harokat ya, gerakan ya, gaya hidup semuanya makhluk Allah.
Di anna Allah khalaqal insan wa af'aluhu. Ya, karena Allah menciptakan manusia juga perbuatan-perbuatan manusia. Wa idza kana huwa makhluqan fasifatuhu af'aluhu makhluqatun wala syakka. Ya, karena ini makhluk, karena semuanya adalah makhluk Allah, tidak ada raguan. Fa'alul ibad makhluk li rabbil ibad. Ya, perbuatan manusia juga makhluk untuk ya hamba, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana bi ikhtiyaril ibad wa iradatihim lakinna makhluqatun. Meskipun manusia menganggap itu ikhtiar ya, sebagai usaha yang dilakukan atau keinginan yang dilakukan, tetap di makhluk Allah. Wa dzalika li anna fa'al ibad nasyi'atun an iradatin jazimatin wa qudratin tamah. Karena memang setiap perbuatan manusia, setiap hamba melakukan sesuatu itu berasal dari kehendak ya jazimah yang kuat dan kemampuan yang sempurna. Wa khaliqul irada wal qudrah wallahu subhanahu wa ta'ala. Sementara ya yang namanya keinginan, kemampuan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Tsumma qala akhbirni anil ihsan ya. Al ihsan masdaru ahsana yuhsinu wa huwa budul khair wal ihsan fi haqqil khaliq ya. Jadi ihsan itu adalah min ahsana yuhsinu ya. Artinya adalah mengerahkan kebaikan. Budul khair. Budul mengerahkan al khair kebaikan. Al ihsan fi haqqil khaliq ya. Jadi ada juga ihsan itu pada Allah ya. Apa yang dimaksudkan fi haqqil khaliq? Bi anta bani ibadataka al ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kunta akhlas wa atba kunta ahsan. Jadi maksud dengan ihsan itu ada dua ya. Terbagi dua, ada ihsan bi haqqil khaliq yaitu membangun ibadah atas dasar keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasul. Ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Rasul. Wa kullama kanat wa kullama kunta akhlas wa atba kunta ahsan. Kalau Anda senantiasa ikhlas dan mengikuti risalah ajaran Nabi, maka itulah ahsan. Anda sudah berbuat ihsan. Wa amal ihsan lil khaliq alil khalqi. Ihsan kepada semua makhluk. Budul khair lahum min malin wa ujahin au ghairi dzalika. Mengerahkan potensi kebaikan untuk mereka, baik berupa harta atau juga jabatan, kekuasaan atau yang lain. Faqala Nabi SAW al-ihsan anta budallah. Nah, Nabi menjawab bahwa ihsan itu adalah beribadah kepada Allah. Ibadatullah wa ibadatullah la tatahaq ila bi amrayni. Nah, beribadah kepada Allah tidak akan terwujud kecuali dengan dua perkara. Tidak akan diterima maksudnya. Tidak akan sah, yaitu ikhlas lillah wal mutaba'ah li Rasulillah ya. Jadi pertama adalah ikhlas dan juga mengikuti sunnah Rasul. Ai ibadatul insan rabbuhu ka'annahu yarah. Jadi ibadah manusia itu kepada Tuhannya seakan-akan Allah melihatnya. Seakan dia melihat Allah ya, seakan dia melihat Allah. Ibadatul thalabin wa syauqin wa ibadatul thalabi wa syauq la yajidu insan min nafsihi hasan alaihi. Yaitu ibadah dengan penuh tolab ya, permintaan wa syauq ya, kerinduan. Yang kedua itu akan didapati oleh manusia hasan alaihi, semangat ya. Semangat untuknya di anawiyat lubuh hadaladhi yuhibbuhu. Karena dia berharap mendapatkan apa yang dicintai, fa wa ya'budu ka'annahu yarah. Dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Fa yuksibuhu wa yunibu ilaihi, dan begitu juga mendapatkan ampunan. Wa yataqarrab ilaihi subhanahu, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ya. Kalau misalkan Anda tidak bisa melihat Allah, namun yakinlah Allah melihat Anda. Ai ubudhu ala wajhi khauf, beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut, wala tukhalifu, dan tidak menyimpang. Li'annaka in khalaqtahu fa innahu yaraka. Kalau Anda menyimpang, yakinlah bahwa Allah melihat Anda. Ya. Fata'buda ibadata khaifin minhu, sehingga Anda beribadah dalam kondisi rasa takut kepada Allah. Haribun min azabihi wa iqabihi, lari dari azab dan siksa Allah. Wa hadhihi darajah inda ahli ibadah adna min ad-darajatil ula. Ya, jadi model seperti ini tingkatan yang paling rendah ya. Tingkatan yang paling rendah ya. Ada yang lebih tinggi lagi apa gitu kan. Fasara lil ihsan martabatan.
Karena itu ihsan itu ada dua tingkatan. Ada martabatul thalabi wa martabatul harabi. Martabat tolab adalah anta budallah ka'annaka tarahu. Ya. Ini namanya martabah tolab. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa martabatu al-harabi anta udallahu yaraka azza wa jalla fahzarhu. Ya, jadi yang kedua adalah tingkatan lari atau takut ya. Yang mana beribadah kepada Allah dan dia pasti melihat Allah, maka berhati-hatilah. Kama qala wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa bihadza na'rifu anna jumlataini mutabayyinatan wal akmal al-awwal. Ya. Dari sini kita tahu bahwa dua kata ya, disebutkan itu saling ya, bersamaan ya. Namanya yang sempurna yang pertama. Wa lihadza ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam asani fi martabatin tsaniyah mutaakhirah. Maksudnya gini kan, yang pertama kan anta budallah karena kata roh ya. Wa ilam takut taroh fa innahu yaraka. Ya, tinggal pertama anta budallah karena kata roh. Yang kedua adalah wa ilam takut taroh fa innahu yaraka. Fa akhbirni anis sa'ah. Ya. Lam ini qaulu sodakta iktifan bil aula. Jadi malaikat tidak menyebutkan yang sodakta itu karena cukup yang pertama itu ya. Wasa'atu hiya qiyamun nas an min kuburihim li rabbil alamin. Kata sa' itu adalah bangkitnya manusia dari kubur menuju Tuhan semesta alam, ya'nil ba'tu wa sumya sa'atan li annaha dahiyatun 'azimah. Yani maksudnya adalah hari kebangkitan yang disebut demikian sa'ah ya, sebut sa'ah itu karena dahiyah 'azimah, karena peristiwa yang sangat agung, yang sangat besar. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha yakni nafsuhu ya. Nabi SAW berkata, yang ditanya maksudnya dirinya sallallahu alaihi wasallam dia a'lamu nasail, tidak lebih tahu daripada yang bertanya, yakni Jibril alaihissalam. Wal makna idza kunta tajhaluha fa ana ajhaluha. Ya. Katanya jika Anda tidak tahu, saya juga enggak tahu ya. Wala astati an ukhbiruka bihi. Aku enggak bisa menyampaikan tentang informasi kiamat. Ya anna ilma sa'a mimma ikhtassallahu bihi azza wa jalla. Karena pengetahuan tentang sa'a itu, hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Qala Allah azza wa jalla, Allah taala yas'alukan nas anis sa'a qul innama ilmu indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Qala azza wa jalla yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmu inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. Wa lihadza yajibu 'alaina an naqdiba kullaman haddada umrad dunya fil mustaqbal wa man qala bihi aw sadaqa bihi fa huwa kafirun. Karena itu ya, kita boleh mendustakan ya, kita boleh mendustakan orang-orang yang membatasi umur dunia. Ya, kayak dulu kan ada ya, kiamat terjadi 2012 ya. Ini nggak terjadi rupanya kan? Kita boleh mendustakan mereka. Nggak ada yang bisa menetapkan tentang umur dunia sampai tahun berapa ya. Ya. Wa man qala bihi, barang siapa yang berkata itu berarti dia kafir. Barang siapa membenarkan kafir juga. Ya, yang berkata kafir, yang membenarkan juga kafir. Kadang tahu. Nah, maka Nabi SAW masuk anda bi amal bin syair, qala akhbirni an amaratiha. Maka Jibril bertanya, sampaikan padaku tanda-tandanya. Ai alamat qurbiha. Tanda-tanda kedekatnya hari kiamat. Di anal amaro di mana alamah. Amaro itu namanya alamah ya. Al murad amarati qurbiha wa huwa ma ya'rifu bil asyrat. Ini yang itu dengan tanda-tanda. Qala Allah azza wa jalla fa yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. Apakah mereka menunggu tentang hari kiamat? Tidakkah mereka menunggu kecuali hari kiamat? Ya. An ta'tiyahum baghtatan, yang datang tiba-tiba ya. Sungguhnya telah datang tanda-tandanya. Wa asyratus sa'ah
qasamal ulama ila salasati aqsam. Sementara tanda-tanda kiamat itu ada 3 bagian. Asyratun madat wantahat. Asyratun lam tazal tatajaddad wa hiya wusta. Asyratun kubra takunu inda qurbi qiyamis saah. Ini 3 tanda ya, 3 tanda kiamat. Pertama, tanda-tanda yang sudah berlalu dan sudah berakhir. Ya. Yang kedua, tanda-tanda yang masih ada dan terus terbaharui, yaitu yang pertengahan, ya, yang akan dilalui oleh sebagian manusia, ya, gempa, ya, tsunami, itu kan, itu namanya asrat tazal tajaddad, ya, terus mungkin terjadi berulang-ulang. Nah, yang ketiga adalah asratun kubra, ya, tanda-tanda besar, ya, tanda-tanda yang besar itu adalah menjelang dekatnya kiamat. Wa min alamati sa'ah ma zakarahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Apa tanda-tandanya? Maka disebutkan antalidal amatu rabbataha filatin rabbaha. Wal mana antalidal amatu ay raqiqa al mamluka rabbaha ay sayyidiha. Ya, al ama adalah budak wanita, ya. Budak wanita yang dimiliki oleh tuannya, ay rabbataha al murad al ain al jinsi. Wal jawab ikhtalafa fi hadzal ulama. Ya, maksud daripada ini adalah berbeda pendapat. Fahimul qala al-murad anta lidal amat rabbaha yakni anta lidal amah man yakunu sayyidan li ghairiha lalaha. Maksud adalah seorang wanita itu melahirkan tuannya, ya. Maksudnya adalah wanita budak melahirkan tuannya nanti akan menjadi budak dia, ya. Sehingga tuannya adalah anak sendiri. Fayakunu al-murad al-amah bil jinsi, yang jenis itu wanita, ya. Itu yang pertama, ya, mana antalit amat robata, yakni letterlock gitu kan, maksudnya ya wanita sebagai budak tapi melahirkan tuannya. Yang kedua, innal amah bil ain talidu sayyidaha ay sayyidatuha bihaitsu yakunu maliku qad aulada amatahu, ya. Wa mana auladaha ay anjaba fayakun hada alwalad alladhi anjabathu sayyidan. Jadi cara ain itu kan wanita budak melahirkan tuannya, ya, berarti yakunu al-malik qad aulada wa amatahu. Jadi raja itu melahirkan tuannya, ya. Melahirkan budaknya. Dan aulada anjaba berarti melahirkan fayakun hadal walad qad anjabatu sayyidan. Imma li anna abahu sayyidaha, apakah karena bapaknya memang sebagai tuannya, wa imma li anna usafa yakhluqu abahu fa yakunu sayyidan laha, atau karena nanti dia akan menyimpang dari bapaknya dan dia merasa menjadi orang yang pemimpinnya, ya, menjadi orang yang mulia. Lakin makna al-awwal al-aqwa, namun makna yang pertama lebih kuat, ya. Anak lima yalidna man yakunu sayyidan asyadan wa malikin, ya, wa hiya kanat mamluka fil awwal. Wa taridu man yakunu asyadan malikin wa huwa kinayatun an taqir hal bi sur'atin. Jadi kayak kalau tuan kan biasanya memperbudak, ya, budaknya itu apa saja, kan. Nah, sementara itu adalah anaknya, maka anaknya memerintah kepada ibunya, ya. Ini dia tandanya. Atau juga yang sekarang terjadi, ya, mungkin dikatakan banyaknya anak membangkang, ya, atau durhaka kepada orang tua, itu juga termasuk yang dimaksud dengan antalidul amatur robataha. Tsumma asani antar al-ukhfat al-urat al-alata yatatawaluna fil bunyan. Al-urat al-khufat yakni laisa lahum ni'al. Khufat itu yang enggak punya sendal, nyeker, gitu kan. Wal urat laisa lahum thiyabun taksuhum wa takfihim, ya. Sementara urat artinya tidak berpakaian, ya. Tidak punya baju untuk ditutupi tubuhnya. Al-ala laisa indahu ma yaqulun min nafaqo aisukna aw ma asbadzalik. Al-ala itu miskin, ya. Tidak punya makanan untuk dimakan, tidak punya harta untuk dimiliki, tidak punya juga rumah untuk ditinggali. Artinya fuqara, ya, ala fuqara.
yatatawaluna bil bunyan yakununa agniya hatta yatatawaluna bil bunyan. Namun mereka punya angan-angan seakan-akan seperti orang kaya ya. Yatatawaluna bil bunyan, menanggikan ya, maunya membuat megah ya. Ya, bisa membuat megah rumah ya, bangunan. Wal murad bi tatawul irtifa'an au jamal au kilahuma. Apakah yang maksud tawil ya? Ya, kita tawalun itu artinya tinggi atau indah atau megah atau keduanya? Nah, jawab kilahuma, maksudnya keduanya. Tawalun fil bunyan ayyuhum a'la wa tawalun fil bunyan ayyuhum ahsan ya. Tawalun itu bisa dikatakan tinggi dan dikatakan juga megah. Wahum fil awal fuqara la yajiduna syai'an. Padahal mereka adalah orang miskin, enggak memiliki sesuatu apapun. Ya, lakin taghayyara hal bi sur'ati mimma yadullu ala qurbisa. Namun semuanya berubah karena sudah dekatnya hari kiamat. Wa huna masalah. Hal wujida atau tawul fil bunyan amla. Apakah sudah ada orang yang seperti itu? Ya, maksudnya membangun bangunan yang sangat tinggi atau megah. Allahu a'lam fa innahu qad yujad ma huwa a'zam mimma fi hadha zaman. Lakin kullu unasin wa kullu jailin yahdusu fihi min at-tatawul wa ta'ali fil bunyan. Nah, sekarang orang banyak yang berlomba-lomba ya membangun bangunan yang tinggi-tinggi bahkan megah-megah. Ya. Wa kullu zamanin yaqulu ahlu hadza min asyrati sa'ah. Setiap orang akan berkata inilah tanda-tanda kiamat ya. Kayak sekarang kan orang bangga dengan buruj. Orang bangga dengan membuat menara ya. Di Mekah sudah ada menara yang tinggi kan. Atau juga di Dubai atau di kita juga. Nah, ini ada yang mengatakan ya itu bagian dari tanda-tanda kiamat nih. Lakin hadi alamatun wahid. Tuman tolako palabi kembalian akhirnya ya Jibril pergi, aku kata Umar berdiam sesaat ya. Jadi baki itu malian aymu datang tawilah. Ya. Kayak agak lama gitu kan, agak lama berdiam. Ya. Wahjurni malia kalau lain katakan wahjurni malia. Aymu datang tawilah. Qila salah satu ayam, ada mengatakan 3 hari tuh. Ya, bengong aja, bukan bengong berarti di situ ya. Tapi nggak tahu maksudnya siapa sih gitu kan. Wakila aksar, ada yang mengatakan lebih banyak, berarti lebih dari 3 hari. Wakila akal walkin al-maruf anal mali yakni azaman at-tawil. Namun mali itu ya yang artinya adalah waktu yang panjang. Tumakola ya Umar wal qaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam atadri manisail, tahukah kamu tadi siapa? Yang bertanya qultu Allahu rasul alam. Qala fa innahu Jibril ya, itu adalah Jibril. Wala nabi sallallahu alaihi wasallam wajadahu fi ma ba'd wasalahu. Jadi Nabi tahu setelahnya dan lalu bertanya tadi manisail ata'lam man huwa ulama Allah dan Rasulnya lebih tahu, dan ini menunjukkan bahwa Umar tidak tahu siapa yang bertanya tadi ya. Bahkan Nabi SAW Pak Inau Jibril al-isyarat ila syai'in maklum, yaitu Jibril ya yang diketahui oleh sebagian orang. Hadza Jibril atakum ya'alimukum dinakum, datang mengajarkan ya agama kalian. Lakinnahu ja'a di hadis syaghah sighat soal wal jawab di anahu amkana bin nafsi wa aqwa fit ta'thir. Nabi SAW sengaja ya membuat pertanyaan karena setiap ada pertanyaan dan jawaban itu lebih masuk ya, masuk ke dalam jiwa, lebih kuat untuk memberikan pengaruh atau bekas dan juga hafalan. Baik, al-akhir min fawaidi hadal hadis bayan husni khuluqin Nabi SAW wa annahu yajlisu ma'a ashabihi wa yajlisuna ilaihi wa laysa yanfaridu wa yara nafsahu fawqahum. Ini menjelaskan tentang akhlak ya, bagaimana berakhlak di hadapan Nabi SAW. Bahwa Jibril datang ya, yajlis ma'a ashabihi, datang Nabi juga duduk-duduk bersama sahabatnya ya, bercengkrama, berdialog, berkomunikasi. Beliau tidak sendiri ya, beliau tidak duduk sendirian menganggap dirinya paling tinggi, enggak. Itu juga dengan Jibril datang untuk memberikan penghormatan kepada Nabi. Innal malaikata alaihim yumkin an yatashakkalu bi ashkalin ghairi ashkalil malaika. Malaikat itu berkemungkinan mampu ya membentuk tubuh seperti tubuhnya selain malaikat ya, menjadi manusia gitu kan. Di ana Jibril ata bisuratin ya, ata bisuratin hadar rajul kama jaa fil hadis.
Jadi bisa saja ya datang dengan bentuk yang lain. Al-adab ma'al mu'alim kama fa'ala Jibril alaihissalam haitsu jalasa amama Nabi jalasata al-muta'addib liya'khudha minhu. Etika ya, bersama seorang guru Jibril melakukan itu, beliau duduk di hadapan Nabi, ya duduknya itu ya duduk yang penuh kesopanan ya, muta'addib, jalasatal muta'addib. Tsumma rabi fadilatul Islam wa annahu yang bagi an yakuna awwalu ma yas'al anhu. Keutamaan atau kelebihan Islam itu yang selayaknya ditanya dulu ya, sebelum yang lain. Oleh ada karena Nabi SAW idza arsala rusula lid'u ila Allah an yabda'u qabla kulli syai' bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi SAW ya kalau mengutus sahabatnya untuk mengajarkan, pasti perintah yang pertama ajarkan mereka untuk bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu akan aman. Aslim taslam, masuk Islamnya kalau engkau akan selamat. Tuma inna arkanal Islam yang khamsah. Ya, wa yu'ayyidu hadisu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu rukunnya 5 ya. Ini sudah kita pahami ya. Nanti juga akan kita bahas bulan depan ada yang ketiga tentang rukun Islam. Fardhu shalah wa annaha muqaddama ala ghairiha ba'da syahadatain. Keutamaan salat, karena salat didahulukan dari yang lain setelah syahadat salat ya. Al-hasu ala iqamati shalah wa fi'luha qawimatan mustaqimatan wa annaha ruknun min arkan Islam. Perintah motivasi untuk menegakkan salat yang melakukannya ya sangat dengan lurus ya, dan rapi, dan ini merupakan salah satu rukun Islam. Inna ita zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait min arkan Islam kadzalika baqiyatul arkan. Ya. Dan lain-lainnya ya, rukun Islam setelah sholat atau syahadat. Ini semua nanti bisa dibaca sendiri ya tentang banyak ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan? Ana Ustaz mau bertanya. Yang akhirnya nisa'ah itu Ustaz, kenapa di as-sa'ah diartikan hari kiamat? Kenapa nggak pakai yang lain gitu? Ya, karena kata sa'ah itu menunjukkan umum. Ya, kalau kiamat itu atau karena yang lain itu menunjukkan khusus ya. Karena waktu kan, waktu artinya untuk menunjukkan bahwa waktu itu lebih umum ya. Kalau kiamatnya kan berdiri ya. Kalau aslinya kan ya, kiamat itu diartikan berdiri. Apalagi kalau sebutkan dengan al-qari'ah ya, atau al-zalzalah atau al-ghasyiyah, itu kan berarti khusus maknanya yang mengerikan. Tapi kalau kiamat diartikan disebutkan dengan as-sa'ah, itu artinya waktu terjadinya. Ya, waktu ya. Kalau sa'ah itu kan waktu. Kita punya sa'ah itu bisa menunjukkan waktu ya. Artinya berarti waktu kapan ya berakhirnya kehidupan kan? Makanya disebutkan as-sa'ah itu untuk menunjukkan umum ya, tentang waktu yang Allah tentukan ya, yang memang secara spesifik Allah katakan sa'ah itu dalam Al-Qur'an disebut dengan kiamat ya. Tapi ini untuk menunjukkan yang umum. Dan ketika Yahudi ya, Yahudi juga ketika ingin menguji Rasul bertanya tentang sa'ah ya. Yas'alunaka 'anis sa'ah ya. Artinya ini memang spesifik tentang kiamat yang sengaja dibuat oleh Allah agar orang ketika menyebutkan ini berarti berkaitan dengan waktu ya. Waktu akan berakhirnya berakhirnya kehidupan. Pola itu ya mungkin. Syukur Ustaz. Al-akhar. Karena mau saat Ustaz. Nah. Kan tadi salah satu tanda kiamat itu wanita, seorang budak yang melahirkan anak tuannya ya Ustaz ya. Itu bukannya budak itu, maksudnya kayak kalau zaman Nabi itu budak memang dihalalkan untuk ini nggak sih Ustaz? Maksudnya jadi kepemilikan tuannya. Apa bedanya gitu Ustaz? Ya. Jadi maksud daripada talidul amatu robbatah itu bisa diartikan dengan sesungguhnya, biasa dengan kiasan ya. Kalau sesungguhnya berarti
nanti yang budak itu melahirkan tuannya. Sungguhnya artinya memang kepemilikan ya. Tapi kan yang namanya budak akhirnya kan menunjukkan kerendahan ya. Sementara dia melahirkan tuannya, yang tuannya itu nanti menyuruh-nyuruh. Misalkan dianggap seperti istri kan, misalkan budak itu karena kepemilikan. Akhirnya dia punya anak dari situ. Nanti kan jadi besar. Nah, apakah nanti anak itu dijadikan budak juga atau jadi tuannya? Karena dia anaknya tuan. Ya, anaknya pemilik budak. Ya, kalau dia ngikut bapaknya berarti jadi tuan. Ibunya tetap jadi budak. Kan gitu kan? Kalau dia mengikuti tuannya atau mengikuti bapaknya. Ya, kalau misalkan dia melahirkan ya, laki-laki misalkan, hanya dia mau ikut bapaknya, berarti menjadi tuan. Tapi kalau misalkan enggak, dia tetap menjadi budak. Ya. Ini kan akhirnya kebanyakan memang ya, orang mengikuti bapaknya kan, akhirnya menjadi tuan gitu kan. Ini yang pertama ya, cara zohir ya. Tapi ada juga yang cara maknawi atau kiasan bahwa ini adalah bentuk daripada pembangkangan, durhakanya anak terhadap ibu, terhadap ya, orang tua ya. Jadi anak itu memperlakukan ibunya seperti budak. Ya, banyak kan sekarang ya ada mungkin gitu kan. Ya, pokoknya ya, anak itu berhadapan dengan ibunya bentak-bentak, ngomel-ngomel, nyuruh-nyuruh kan. Ya. Ini seperti ibunya seperti budak diperlakukannya. Ini tanda-tanda juga kan. Ya, sekarang udah banyak ya model seperti itu kan. Jadi memang kalau dikatakan apakah dalam Islam memang ada budak dan memang udah dihapus ya budak. Tapi boleh juga ada kepemilikan ya, tamlik milkul yamin ya. Nah, itu kalau misalkan memang dimiliki ya, bukan berarti nanti ketika dia melahirkan anak ya, dia boleh memperlakukan ibunya seperti budak gitu kan. Nah, kalau terjadi berarti sudah menjadi tanda-tanda kiamat. Itu ya. Nah, syukran Ustaz. Anak asal Ustaz. Nah, Sobat Doli. Ustaz kan Rasulullah SAW kan diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwa Tuhan yang mengesahkan Allah untuk beriman kepada Allah, maksudnya Ustaz, dan mengesahkan Allah dan menyampaikan bahwa agama yang hak dan benar itu hanya Islam ya Ustaz ya. Ya. Di dunia dan di khususnya Indonesia telah berkembang toleransi untuk menerima apa yang dianut masing-masing orang dan tidak boleh saling mengklaim. Menurut pandangan Islam bagaimana dan batasan-batasan toleransi menurut Islam itu seperti apa Ustaz? Nah, jadi gini ya, dalam masalah toleransi yang kadang salah kaprah ya, yang dipahami di negara kita ya. Toleransi itu kan bahwa Allah tidak menyuruh kita memaksa orang memeluk ajaran Islam. Pertama, ya, saling menghormati keyakinan masing-masing. Itu toleransi ya. Tidak ada paksaan la ikraha fid din ya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama ya. Silakan saja mau mereka beragama Islam atau beragama yang lain ya. Itu toleransi artinya masing-masing menghargai ya, menghormati agama masing-masing. Yang kedua, kita ini manusia. Semuanya manusia. Saling menghargai akan kedudukan sebagai manusia. Hormati sebagai manusia. Jadi tidak memandang dia agama apa. Ya. Itu lagi toleransi dalam masalah kehidupan sebagai manusia. Ya. Nah, yang ketiga, bahwa toleransi itu merdeka, ya, menjalankan keyakinan masing-masing. Ya. Misalkan kita nggak boleh mengejek Tuhan mereka, kita nggak boleh mengejek tentang perilaku kehidupan beragama mereka, biarkan aja mereka begitu. Bagaimana juga mereka nggak boleh ngejek agama kita, gitu. Masing-masing toleransi, ini harus dijaga. Ini ketetapan yang memang menjadi umum ya, yang bisa harusnya dipahami ya, bahwa memang kita harus saling menghargai. Makanya dalam ayat juga dikatakan la tasubul ladzina yad'una min dunillah, janganlah kalian mencela ya orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Dan kita cela. Kalau kita cela agama mereka, kita cela Tuhan mereka, maka mereka akan mencela Tuhan kita juga. Saya subhanallah bi ghairi ilmin, ya. Maka mereka juga akan mencela Allah tanpa ilmu. Ya. Kalau mereka mencela agama kita karena sebab kita yang salah.
Ya, kita yang mengawali yang itu. Makanya kita nggak boleh ya mencela lain agama apapun yang mereka lakukan jangan dicela. Ya. Mau tempat ibadah, mau cara peribadatan mereka, ya, jangan dicela. Atau doa mereka, ya, gitu jangan dicela. Silakan saja mereka begitu. Ini namanya toleransi. Nah, yang salah kaprah adalah toleransi itu yang dilakukan oleh sebagian orang ya. Pertama, misalkan ya ceramah di gereja, ya, terus ya selawatan di gereja. Nah ini nggak boleh, ya. Ini bukan tempatnya, ya. Alasannya toleransi, ya. Nggak juga, ya. Jangan itu dianggap sebagai toleransi, ya. Nah itu berarti menyalahi aturan, ya. Yang namanya ibadah ya tetap di tempat masing-masing, ya. Kalau selawat kan termasuk juga ibadah juga, ya. Nggak ada tempatnya di situ, ya. Itu yang dimaksud dengan toleransi, ya. Syukran Ustaz. Baik, Al-Akhor? Ustaz boleh nanya lagi nggak Ustaz? Nah. Ustaz tadi kan Ustaz bilang tanda-tanda kiamat itu tadi kan mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi, padahal mereka nggak punya apa-apa, nggak punya sesuatu. Terus bagaimana mereka membangun itu Ustaz kalau nggak punya apa-apa? Tolong boleh dijelasin lagi nggak Ustaz maksudnya gimana? Ya, itulah yang menjadi tanda kiamat adalah orang miskin tapi kok berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi dan megah. Artinya ketinggian, ya, nggak punya apa-apa tapi kok angan-angannya tinggi. Ya, itu yang menjadi sebab di antara tanda-tanda kiamat. Ya, jadi maksudnya cuma angan-angan Ustaz? Iya, angan-angan yang tidak punya kemampuan, gitu kan? Ya, ketinggian angan-angannya. Dari apa, Mbak? Pemilikan nggak ada, ya kemampuan nggak ada, gitu kan? Ya, kok berani-berani mengatakan saya bisa punya rumah yang megah, kan? Ya kan? Itu maksudnya. Ya. Angan-angan yang tinggi, sementara sarana dan prasarananya nggak punya. Kan kita boleh bercita-cita ya, tapi cita-cita harus juga real, gitu kan? Kira-kira saya mampu nggak begini, gitu kan? Bukan sekedar cita-cita ya, bukan sekedar angan-angan ya, tapi harus juga real, gitu kan? Ya, saya akan menjadi misalkan dokter ya, karena saya punya kemampuan begini kan. Saya bisa nanti punya rumah ya, yang tinggi ya, karena memang dia dari kemampuan ada, gitu kan, atau juga dari keluarga ada ya. Kalau di sini kan dikatakan wa antara al-khufata al-urata al-alata, ya kan. Pertama dia nggak punya sendal sama sekali, Pak. Sendal itu bagian daripada terkecil, itu kan harta terkecil, nggak punya juga. Terus juga baju yang untuk ditutupi anggota badannya nggak punya juga. Ditambah lagi ala-alata, miskin. Ya. Jadi udah 3 kodrat itu kan. Harta nggak punya, kondisi nggak punya ya. Ya, kemiskinan yang begitu besar, tapi punya keinginan ya membangun rumah yang sangat megah. Ya tatawwaluna. Ya tatawwaluna itu artinya keinginan meninggikan, memegahkan bangunan. Lalu udah mengatakan ada juga kok yang punya gitu, ada yang bisa, siapa itu kuli ya, ya kuli bukan punya dia ya, dia cuma membangun doang untuk punya orang ya. Itu maksudnya ya tatawalun ya, makanya dianggap sebagai asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Terus Ustadz kalau misalkan yang sekarang ini dia punya dan membangun bangunan yang tinggi berarti bukan termasuk tanda kiamat Ustadz? Termasuk, tapi ada juga yang mengatakan termasuk. Termasuknya apa? Termasuknya mereka hanya membangun bangunan megah tapi tidak diisi ruhnya. Ya, walaupun yang pertama mengatakan tidak termasuk, tapi yang kedua mengatakan termasuk. Ya kayak di Dubai tadi kan, atau di Mekah kan. Jadi perhatiin cuma bangunan doang, sementara ruhnya nggak diisi. Ya. Jadi orang membangun, bagaimana berlomba-lomba membangun, hartanya dihabiskan untuk itu. Sementara masyarakatnya tidak perhatikan. Yang penting berlomba dan juga merasa bangga dengan bangunan yang tinggi. Ya, ada yang tahu nggak bangunan yang paling tinggi di dunia sekarang di mana? Dubai. Dubai ya. Dubai sangat canggih dia, paling tinggi. Bahkan ada juga golf di sana. Dibangun tenis ya, tenis lapangan ya.
Kalau kita lapangan di atas coba. Itu saya ngelihat walaupun di film itu kan atau di video ngelihat gigil juga ya main tenis lapangan di atas Burj ya. Ya. Itu bangunan tertinggi Dubai. Jadi begitu bangga dengan itu kan. Sementara rohnya masyarakat ya, tidak dibangun. Ya. Nah, kita merasakan di Indonesia bebas ya dalam melaksanakan ibadah dakwah. Ada juga negara Arab yang tidak bebas ya, melaksanakan syariat Islam. Seperti begini ini nggak boleh nih ya di sana. Jadi orang itu kalau di Dubai atau di Imarat ya itu kalau orang habis sholat duduk-duduk berlima itu nggak boleh, dilarang, suruh bubar. Ya. Berjalan saja, misalkan kalian berjalan 5 orang itu atau 6 atau 10 bareng-bareng gitu kan, itu nggak boleh tuh, harus berpencar, dicurigai. Ya. Jadi nggak bebas mereka. Ya. Kajian-kajian gitu kan, kalau nggak ada nggak ada momennya, yang penting nggak boleh. Ya. Kumpul-kumpul nggak boleh gitu. Jadi negara Islam, negara Arab, tapi ajaran Islam dikekang gitu. Mereka perhatian cuma itu aja, bangunan-bangunan yang megah, ya, jalan-jalan yang megah, terus tanah yang tadinya tandus jadi terah itu kan, dijadikan megah ya dengan jalanan atau juga dengan bangunan, sehingga ruh ya masyarakat, jiwa masyarakat, akidah masyarakat tidak terperhatikan. Itu juga diantaranya ya, walaupun punya uang, punya sarana, tapi tidak digunakan untuk kebaikan, hanya untuk berbangga dalam bentuk bangunan. Sama juga dengan masjid-masjid kan yang dibangun megah, tapi tidak diisi dengan ajaran Islam ya. Jadi bangunan masjid yang megah tapi sepi, ya, sepi dari syiar Islam. Itu juga termasuk jadinya ya, membangun kemegahan tapi tidak ada ruhnya. Syukran Ustaz. Baik, nanti insya Allah saya share ya ini ya materinya ya untuk bisa dibaca-baca. Mungkin dari yang pertama, yang kedua. Saya share di chat aja ya. Sekarang kalian bisa. Ini nggak bisa ya. Nanti saya share di ini ya, ketua kelas ya. Baik, idan as-sa'ah ya, al-an at-tasi'ah naktafi awalan idza laisa indakunna su'alun akhar wa jazakumullahu khairan ala husni istima' wa la'alla ya antunna jami'an ala barakatin wa ala rahmatin ya wa bi tanawuli al-khair padaan darasna al-hadis as-sani hadis Rasulullah SAW wa nafham ma huwal iman ma huwal islam wa ma huwa al-ihsan kadzalika an amaratis sa'ah. Syukran katsiran jazakumullahu khairan wa naqtatim darsana bi qiraati istighfar walhamdulillah wa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz.